Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memperluas cakupan internet melalui media transmisi nirkabel outdoor menggunakan point-to-point. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba memperluas jaringan nirkabel dengan fitur hotspot yang penggunaannya hanya untuk jaringan lokal atau di dalam ruangan atau jaraknya pendek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memperluas cakupan internet melalui transmisi outdoor menggunakan point-to-point. Artinya, jaringan atau internet yang ada bisa dibagikan ke area yang dikehendaki walaupun jaraknya bisa mencapai sejauh 3 km. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada topologi berikut ini. Nah, pada topologi terlihat bahwa ada dua lokasi rumah yang berbeda, yaitu rumah A dan rumah B. Rumah A ke rumah B ini jaraknya sejauh 3 km. Nah, kemudian bisa kita lihat sumber internet berada di rumah A, dan rencananya internet tersebut akan disebarluaskan ke rumah B dengan jarak tempuh 3 km dengan menggunakan media transmisi nirkabel outdoor. Selain bisa berbagi internet, nantinya jaringan komputer yang ada pada rumah A dan rumah B ini bisa saling berkomunikasi. Sumber internet dari ISP ini akan ditangkap oleh router mikrotik melalui WLAN atau nirkabel, sehingga WLAN ini nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis dari ISP atau DHCP client. Lalu kemudian pada mikrotik ini kita akan membuat dua jaringan. Yang pertama, jaringan untuk komputer server dengan gateway-nya 192.168.10.1, prefixnya 30, akan ditempatkan pada header 2. Nah, jaringan ini nantinya akan dihubungkan secara langsung ke PC atau laptop atau server menggunakan kabel. Lalu kemudian yang kedua, untuk header 3 dan 4 ini akan dijadikan satu segmen atau satu jaringan atau di-bridge-kan dengan IP gateway 192.168.20.1/24. Nah, setelah itu bridge ini akan di hotspotkan sehingga setiap host yang terhubung ke jaringan 192.168.20.1 ini atau bridge atau ether 3 dan 4 ini wajib memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, untuk memancarkan internet dari rumah A ke rumah B, kita akan menancapkan radio wireless outdoor ini ke ETH 3 atau ETH 4. Ini bisa dipilih salah satunya karena sudah di-bridge-kan atau disatu segmenkan. Radio wireless ini yang outdoor ini fungsinya akan dijadikan sebagai akses point atau untuk memancarkan. Kemudian radio wireless outdoor rumah A ini akan diberikan IP secara manual, yaitu 192.168.20.254, prefixnya 24. Kemudian untuk SSID-nya Labcom AP, kemudian untuk passwordnya admin 1234, kemudian untuk DHCP-nya ini akan di-disablekan. Karena nanti yang akan memberikan IP ke host yaitu router mikrotik. Lalu kemudian host yang terhubung ke SSID Labcom AP ini wajib memasukkan username dan password karena ada fitur hotspot. Lalu kemudian sinyal yang dipancarkan radio wireless outdoor rumah A ini akan ditangkap oleh radio wireless outdoor rumah B dengan cara men-scan AP yang ada, misal Labcom AP, lalu kemudian memasukkan passwordnya. DHCP-nya di-disablekan.
Lalu kemudian radio wireless rumah B outdoor ini akan diberikan IP statik yaitu 192.168.20.253, prefixnya 24. Dan ini radio wireless outdoor rumah B ini akan difungsikan sebagai klien atau stasiun atau fungsinya untuk menerima. Kemudian untuk DHCP-nya didisablekan. Kemudian hasil tangkapan internetnya akan diteruskan ke radio wireless indoor yang difungsikan sebagai access point. Nah, radio wireless indoor ini akan diberikan IP secara manual atau statik yaitu 192.168.20.252, prefixnya 24. Lalu kemudian SSID-nya Labcom, passwordnya didisablekan, kemudian DHCP-nya didisablekan. Karena yang akan memberikan IP adalah router Mikrotik. Lalu kemudian setiap host yang terhubung ke access point indoor dengan SSID-nya Labcom wajib memasukkan username dan password karena menggunakan fitur hotspot. Dan host-host ini laptop ataupun handphone akan mendapatkan IP secara otomatis dari router Mikrotik. Nah, jadi artinya komputer yang ada di rumah A bisa mengkonfigurasi atau meremote Mikrotik, radio wireless outdoor AP, radio wireless station, radio wireless indoor. Sehingga apabila ada trouble atau pengubahan konfigurasi pada radio wireless station dan radio wireless indoor yang ada di rumah B, cukup diremote di rumah A tanpa harus berkunjung langsung ke rumah B karena sudah terkoneksi dengan jaringan atau satu segmen. Nah, selanjutnya mari kita merancang dan mengkonfigurasinya. Sebelumnya mari kita persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk jaringan ini. Pertama, kabel UTP atau kabel LAN. Kemudian router Mikrotik yang support WLAN. Itu untuk kabel powernya. Kemudian itu header 2 yang nanti akan terhubung ke PC. Kemudian header 3 dan 4 nanti akan dijadikan satu segmen atau di-bridge-kan atau satu jaringan. Kemudian itu untuk password apabila meminta password di Mikrotiknya di Winbox nanti. Kemudian 2 radio wireless outdoor, satu untuk memancarkan, satu untuk menerima sebagai klien. Totalnya 2. Kemudian radio wireless indoor yang akan difungsikan sebagai access point untuk menyebarkan ke para kliennya atau host. Nah, kemudian itu nanti untuk yang biru masuk ke internet di sana. Kemudian ada tombol reset apabila AP-nya sudah dikonfigurasi dan ingin di reset. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Silakan koneksikan router Mikrotiknya ke terminal listrik. Lalu kemudian tancapkan kabel LAN atau kabel UTP misalnya pada header 4 di Mikrotik. Lalu kemudian pasangkan yang satunya lagi di laptop atau di komputer. Karena kita akan meremote-nya nanti melalui komputer melalui aplikasi Winbox. Mari kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian diklik MAC address-nya, kemudian klik connect, cancel. Kemudian cek di interface. Nah, di header 4 ada huruf R artinya aktif header 4. Terkoneksi ke laptop atau komputer. Kemudian kita akan menangkap internet melalui nirkabel atau WLAN. WLAN diaktifkan. Kemudian klik wireless, kemudian ke security profile. Kita akan menambahkan nama profil. Profilnya di sini bebas, silakan diketikkan apa saja, misal internet. Modenya dynamic key. Autentifikasi tipenya checklist keempat-empatnya, kemudian TKIP-nya di checklist, kemudian passwordnya password dari SSID yang akan kita tangkap. Klik apply, klik OK. Kemudian kita ke WiFi interface, kemudian diklik WLAN satunya, klik 2 kali. Kemudian
klik scan untuk mencari SSID yang sedang aktif yang akan kita tangkap sebagai sumber internet. Klik start. SSID yang akan kita tangkap adalah ruang 32 baru, kemudian klik connect. Tab wireless, SSID-nya betul, R32 baru, kemudian security profile-nya dipindahkan ke internet. Kemudian klik apply. Tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan running connected. Ya, sudah berhasil menangkap internet dari SSID ruang 32, WLAN-nya ada huruf R. Kemudian kita minta IP ke internet, ya, CP client, kemudian tambah, kemudian interface-nya WLAN 1, kemudian apply, ya, bound, udah terkoneksi ke internet, ya, klik OK. Kemudian dicek di new terminal apakah sudah mendapatkan internet ping 888, enter, ya, sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita akan ke IP address untuk mengecek IP-nya dapat berapa dari ISP. Ya, di sana terlihat 192.168.1.142. Itu untuk ya WLAN-nya. Kemudian kita tambahkan untuk jaringan pada header 2 untuk ke PC atau ke server 192.168.10.1/30. Kemudian interface-nya header 2, klik apply, klik OK. Lalu kita akan membuat lagi jaringan untuk header 3 dan header 4. Ini akan kita jadikan bridge atau disatu jaringankan untuk header 3 dan 4. Klik bridge. Kemudian klik tambah. Kemudian buat nama bridge-nya misalnya bridge 3 4. Dan klik apply, klik OK. Kemudian kita ke tab port untuk header berapa aja yang akan di bridge-kan. Klik add. Kemudian header 3, interface-nya header 3, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian tambah lagi yang akan dimasukkan bridge, selanjutnya header 4, kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP untuk bridge-nya ini, klik tambah. Kemudian IP-nya seperti yang sudah direncanakan di topologi, yaitu 192.168.20.1 untuk gateway-nya, slash-nya /24. Interface-nya dipilih yang bridge 34. Klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membagikan internetnya. Klik IP firewall, tab NAT, kemudian klik tambah, chain-nya SRC NAT, out interface-nya, sumber internetnya dari WLAN 1, action-nya masquerade. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat hotspot, klik IP, hotspot, kemudian hotspot setup. Kemudian interface-nya di bridge, next, 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 next. Untuk DNS servernya bisa kita isikan IP-nya Google 8.8.8.8. Kemudian next. DNS name-nya, domain name-nya bisa kita isikan bebas apa saja, misal ledcom.com. Next. Kemudian untuk user name passwordnya admin untuk koneksi di hotspotnya. Kemudian OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat beberapa user untuk di hotspot ini. Terlebih dahulu kita buat dulu user profile-nya. Name-nya silakan bebas. Misalnya 1 Mbps, kita akan mengkelompokkan untuk para user yang bandwidth-nya dibatasi 1 Mbps. Rate limitnya diketik 1M /1 M. Apply OK. Artinya download 1 mega, upload 1 mega. Lalu kemudian klik user, buat user baru.
tadi default admin, kemudian kita bikin user yang baru, klik tambah, servernya hotspot 1, name-nya bebas apa saja, misal user 1, untuk passwordnya juga bebas, silakan apa saja. Kemudian profilnya 1 Mbps, klik apply, klik OK. Kemudian kita buat satu lagi user, hotspot 1, namanya user 2, passwordnya silakan bebas apa aja, klik profilnya 1 Mbps, klik apply, dan klik OK. Selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya. Kita pindahkan kabel yang sebelumnya pada header 4, sekarang pindahkan ke header 2. Kabel ini akan terhubung langsung ke komputer atau ke laptop yang tanpa hotspot. Jadi bisa langsung terkoneksi ke jaringan atau internet tanpa harus memasukkan username dan password. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP laptop ini secara statik atau manual supaya bisa terkoneksi atau terhubung ke gateway router pada header 2. IP-nya kita isikan 192.168.10, gateway-nya 1, di sini bisa kita isikan titik 2 karena prefix-nya /30, subnet mask-nya 252, default gateway-nya 10.1. Ya, sudah terkoneksi ya. Kemudian kita coba lakukan tes koneksi melalui CMD. Kita ketikkan alamat dari Google, ya, terkoneksi ke internet. Lalu kemudian kita coba apakah terkoneksi dengan gateway router header 2 10.1, enter, ya, terkoneksi juga. Ya, kemudian karena ini tidak menggunakan hotspot, jadi bisa terkoneksi langsung ke internet tanpa harus memasukkan username dan password, dan bandwidth-nya pun tidak dibatasi. Kita cek di run speed test, ya, mendapatkan bandwidth sesuai dengan yang diberikan oleh ISP tanpa dibatasi. Ya, downloadnya 36, uploadnya 36. Ya, berhasil ya untuk yang header 2. Konfigurasi untuk header 2 ke PC atau ke laptop sudah berhasil. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless indoor yang nantinya akan digunakan di rumah B untuk menyebarluaskan internet ke host-host yang ada di rumah B. Silakan dinyalakan terlebih dahulu akses pointnya, dikoneksikan ke listrik. Kemudian untuk meremote-nya bisa menggunakan wireless, kemudian bisa juga melalui interface di ETH1, kemudian dikoneksikan ke port Ethernet yang ada di komputer atau di laptop. Selanjutnya kita konfigurasi radio wireless indoor ini melalui komputer atau laptop, namun sebelumnya kita ubah dulu IP dari laptop ini supaya satu segmen dengan IP radio wireless indoor ini. Secara defaultnya IP-nya bawaan dari pabriknya yaitu 01, maka PC-nya kita buat menjadi 0.2. Subnet mask-nya prefix 24, kemudian default gateway-nya dikosongkan saja, kemudian untuk DNS-nya juga dikosongkan. Ya, kemudian berikutnya kita cek dulu di command prompt apakah sudah terkoneksi dengan radio wireless ini. Laptopnya alamatnya itu 192.168.0.1, ya, sudah terkoneksi ya. Nah, berikutnya kita akan meremote-nya atau mengkonfigurasinya melalui web browser. Misalnya pakai Chrome, kemudian kita ketikkan alamat radio wireless indoor-nya 192.168.0.1. Ya, kita sudah masuk ke halaman login radio wireless indoor ini. Kemudian kita wajib membuat username password yang baru. Misalnya usernya admin 1234. Kemudian passwordnya admin 1234. Kemudian klik start. Kita pilih yang quick setup saja, kemudian next. Pilih access point, kemudian next karena akan menyebarkan nantinya. SSID-nya sesuai dengan di topologi kita
tuliskan Labcom untuk yang di SSID di rumah B ini. Kemudian wireless security-nya disablekan, kemudian next. LAN tipenya static IP, kemudian IP address untuk radio wireless ini yang indoor akan kita ganti biar satu segmen menjadi 192.168.20.252. Kemudian DHCP servernya disablekan karena nanti yang akan memberikan IP di MikroTik routernya. Di scroll ke bawah, kemudian dicek finish. Ya, tunggu merestart atau mereboot ulang radio wireless indoor ini. Ya, reboot selesai. Nah, kemudian alamat yang sebelumnya 192.168.0.1 tidak terdeteksi lagi karena tadi kita sudah menggantinya. Kemudian kita cek SSID yang baru yang sudah kita buat tadi untuk radio wireless indoornya. Nah, itu sudah ada Labcom. Kemudian kita klik connect. Ya, di sini akan berputar-putar karena tidak bisa memberikan IP, karena yang bisa memberikan IP adalah router. Nah, kemudian apabila ingin meremote-nya melalui PC atau laptop, berarti kita harus mengubah IP dari laptop ini. Ethernet 3 properties, lalu kemudian TCP 4, kemudian diganti satu segmen tadi menjadi 20.2, kemudian prefix 24, kemudian kita cek melalui command prompt ke alamat IP yang wireless indoor yang baru, yaitu 192.168.20.252. Ya, connect ya. Nah, kita coba di browser dengan alamat IP yang baru tadi 20.252. Ya, sudah bisa terkoneksi lagi ke halaman login dari radio wireless indoor ini. Konfigurasi untuk radio wireless indoor selesai. Ya, kemudian berikutnya kita akan mencoba hasil dari konfigurasi radio wireless indoor ini. Lepas kabel LAN yang terpasang pada laptop. Nah, kemudian kabel LAN pasangkan pada port 1 yang ada di radio wireless indoor. Lalu kemudian pada MikroTik kita bisa memasangkan pada header 3 atau pada header 4 karena sudah di bridge. Dan itu untuk masuk atau login ke jaringan internetnya harus melalui hotspot. Kemudian kita cek di laptop, kita coba masuk ke jaringan SSID Labcom. Kemudian klik connect. Nah, kemudian nanti akan didirect muncul ke halaman login hotspot. Untuk masuk ke jaringan ini kita wajib memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu user 1 dan passwordnya juga user 1. Kemudian klik connect. Ya, berhasil ya, sudah bisa masuk ke jaringan 192.168.20.1 untuk gateway-nya. Kemudian kita cek di speed test, run speed test. Di sini bandwidth-nya dibatasi hanya 1 mega atau tidak lebih dari 1 mega. Ya, jadi untuk akses point indoor ini sudah berhasil ya, konfigurasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita cek mendapatkan IP berapa untuk laptop ini. Ya, mendapatkan 192.168.20.251 yang diberikan IP-nya secara otomatis atau DHCP oleh router. Kemudian untuk IP pada Ethernet di laptopnya kita kembalikan lagi menjadi DHCP. Kemudian berikutnya kita coba meremote radio wireless indoor ini dengan IP yang sudah diubah atau yang terbarunya 20.252. Ya, bisa ya. Masuk ke halamannya radio wireless indoor. Kemudian kita coba untuk meremote MikroTik router ke 20.1 gateway-nya. Ya, bisa juga ya. Jadi laptop ini bisa meremote radio wireless indoor dan router MikroTik secara langsung dalam satu device ini.
Ya, konfigurasi untuk radio wireless indoor di rumah B sudah selesai. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor yang ada pada rumah A, yang tugasnya atau fungsinya untuk memancarkan jaringan atau internet dari rumah A ke rumah B. Nah, di situ ada port PoE-nya, kemudian ada port LAN. Lalu kemudian itu untuk IP defaultnya yang bawaan dari pabrik. Jadi ketika meremote-nya kita masuk ke alamat IP jaringan yang sama pada radio wireless outdoor tersebut. Kita pasangkan kabelan pada PoE untuk menghidupkan atau mendapatkan sumber listrik. Nah, kemudian itu PoE-nya. Kabelan PoE akan ditancapkan ke port PoE. Ya, kemudian pada PoE yang kecil itu ada soket untuk listrik, ditancapkan adapternya ke soket listrik. Lalu kemudian adapternya dikoneksikan ke terminal listrik. Nah, jadi untuk menyalakan radio wireless outdoor ini seperti ini ya. Lalu kemudian untuk mengkonfigurasinya nanti atau meremote-nya wireless outdoor ini bisa menggunakan Wi-Fi, SSID-nya namanya tenda, atau juga bisa menggunakan kabel dikoneksikan ke port LAN yang ada pada radio wireless outdoor, kemudian dihubungkan ke port Ethernet yang ada pada laptop atau komputer. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya pada laptop atau komputer tersebut. Supaya bisa meremote atau mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah A ini, sebelumnya kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu laptop ini atau mensatu jaringankan, mengganti IP-nya supaya satu segmen dengan radio wireless outdoor ini. Nah, bisa melalui Wi-Fi. Kita cari Wi-Fi-nya. Nah, di sini nama SSID-nya tenda, kemudian kita coba koneksikan. Ya, sudah terkoneksi ya, namun memang belum ada internetnya. Kemudian kita cek IP dari Wi-Fi laptop kita. Ya, untuk Wi-Fi laptop kita mendapatkan IP secara otomatis yaitu 2.133. Lalu kemudian apabila kita ingin mengkonfigurasinya melalui kabel, maka kita ke port Ethernet 3 pada laptop, lalu kemudian kita konfigurasi IP-nya satu jaringan dengan wireless outdoor ini 2.2. Kemudian oke, kemudian close. Lalu kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasinya atau meremote-nya melalui web browser. Kita ketikkan alamat dari wireless outdoor ini yaitu 192.168.2.1. Lalu kemudian username passwordnya secara defaultnya sudah ada dari pabriknya yaitu admin, kemudian passwordnya admin, kemudian login. Ya, kemudian kita sudah masuk ke halamannya wireless outdoor merek tenda ini. Kita pilih sebagai access point karena nanti fungsinya akan memancarkan internet dari rumah A ke rumah B. Lalu kemudian next, kemudian SSID-nya kita ganti saja, misalnya Webcom AP. Channelnya auto saja. Security mode-nya kita pilih WPA 2 PSK. Encryption-nya AES. Lalu kemudian kita masukkan password untuk masuk SSID Webcom AP ini, misalnya admin 1234 atau minimal 8 karakter. Kemudian next. Kemudian save. Kita tunggu proses merestart. Ya, selesai merestart. Kemudian kita coba masuk lagi. Admin, passwordnya admin. Kemudian login. Scroll ke bawah. Dicek. Nah, kemudian kita ke network. Nah, untuk IP address-nya kita akan mengubah di sini supaya satu segmen dengan jaringan yang ada pada router. Misalnya ini akan direncanakan untuk yang hotspot, berarti IP address-nya 20 titik, misalnya 254.
prefixnya 24, berarti subnet masknya 255.255.255.0. IP address-nya statik, karena nanti yang akan memberikan IP ke klien-kliennya yaitu router Mikrotik. Kemudian save, kemudian OK. Ya, kemudian proses merestart karena IP-nya sekarang sudah berubah, WiFi outdoor-nya bukan lagi 2.1 tapi jadi 20.254. Ya, maka tidak akan terkoneksi. Ya, kemudian kita cek nama yang sudah kita berikan tadi, SSID yang terbarunya. Ya, sudah ada ya, Labcom AP. Kita coba koneksikan. Kemudian tadi passwordnya admin 1234. Kemudian next, kemudian yes. Ya, di sini laptopnya tidak akan mendapatkan lagi IP otomatis dari radio wireless outdoor ini karena sudah diubah tadi menjadi statik. Kemudian dicek. Nah, di situ maka IP-nya yang didapatkan bukan lagi seperti yang sebelumnya atau tidak mendapatkan IP dan tidak akan bisa terhubung ke 20.254 melalui nirkabel atau melalui WiFi. Nah, maka kalau ingin meremote-nya, kita harus mengkonfigurasinya melalui kabel. Nah, melalui Ethernet ini kita ubah IP address-nya menjadi 20 titik, misalnya 100. Kemudian close. Nah, kemudian kita coba koneksikan lagi ke WiFi outdoor-nya, alamat IP-nya 20.254. Ya, sudah bisa ya, sudah bisa login karena sekarang jaringannya sudah sama. Admin, kemudian klik login. Ya, konfigurasi untuk WiFi outdoor ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba radio wireless outdoor ini akan dihubungkan ke router Mikrotik pada header 3 atau header 4 supaya nanti bisa memberikan IP ke laptop dan kemudian laptop tersebut bisa mendapatkan akses internet setelah memasukkan username dan password hotspotnya. Kita pasangkan kabel LAN pada PPOE yang pada bagian LAN-nya. Lalu kemudian yang ujung satunya lagi kita pasangkan di Mikrotik pada header 3 atau header 4 karena sudah sama-sama di bridge atau satu jaringan kan. Misalnya kita pasangkan di header 3. Di laptop tidak ada kabel yang terhubung. Jadi nanti kita menggunakan nirkabel atau wireless atau wifi. Ya, selanjutnya mari kita coba menggunakan laptop untuk koneksi ke radio wireless outdoor ini. Dengan SSID-nya Labcom AP, kemudian klik koneksi. Nah, di sana sudah mendapatkan IP secara otomatis dari router Mikrotik. Kita cek IP berapa yang didapatkan untuk laptop nirkabel ini, yaitu 192.168.20.251. Ya, sudah betul ya. Ini IP yang diberikan oleh router Mikrotik. Lalu kemudian kita cek melalui command prompt apakah memang sudah terkoneksi ke internet ping 888. Ya, sudah terkoneksi, sudah ada internetnya. Kemudian kita coba di speed test bandwidth yang didapatkannya apakah sudah sesuai dengan yang dikonfigurasi sebelumnya, yaitu tidak lebih dari 1 mega. Ya, uploadnya 0,5, downloadnya 0,5 juga sama, jadi tidak lebih dari 1 mega. Kemudian kita cek apakah bisa meremote.
wireless outdoor ini IP-nya 20.254. Ya, bisa ya. Kemudian kita cek juga apakah bisa meremote router MikroTik untuk gateway-nya yang Ether 3 20.1. Ya, juga bisa ya. Jadi bisa meremote router dan radio wireless outdoor sekaligus pada satu device ini. Nah, inilah radio wireless outdoor rumah A yang sudah kita konfigurasi tadi, sudah terpasang pada tiang dan siap untuk memancarkan jaringan. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk radio wireless outdoor untuk rumah B yang fungsinya untuk menangkap sinyal yang dipancarkan dari radio wireless outdoor rumah A. Kita ambil radio wireless outdoor-nya. Nah, di sini terdapat port LAN, kemudian port PoE untuk listrik. Kemudian di belakangnya ada IP yang diberikan oleh pabriknya yang nantinya bisa kita remote melalui IP tersebut. Lalu kemudian di sini ada PoE-nya untuk mendapatkan sumber listrik dan mengirimkan data. Baik, kita nyalakan saja untuk radio wireless outdoor-nya. Untuk sumber listriknya kita pasangkan di PoE pada radio wireless outdoor-nya. Kemudian kabel LAN yang satu lagi ditancapkan pada PoE-nya, PoE yang kecil. Lalu kemudian pada soket listrik dipasangkan adapternya, lalu dihubungkan ke stop kontak listrik untuk menyalakan radio wireless outdoor ini. Kemudian selanjutnya untuk mengkonfigurasinya atau meremote radio wireless outdoor ini, kita harus memasangkan kabel LAN pada port LAN yang terdapat pada radio wireless. Lalu kemudian yang ujungnya yang satu lagi dipasangkan di notebook. Nah, kita untuk meremote atau mengkonfigurasi radio wireless outdoor ini bisa menggunakan WiFi, nirkabel yang ada pada laptop, atau bisa menggunakan kabel jaringan. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah B ini dengan cara meremote-nya pada laptop ini. Kita bisa meremote-nya melalui nirkabel atau WiFi SSID tenda, dan juga bisa melalui kabel jaringan dengan mensatu segmenkan atau menyamakan jaringan laptop dan radio wireless outdoor-nya. Kita coba laptopnya dikoneksikan melalui WiFi SSID tenda. Klik connect. Lalu kemudian kita coba juga melalui kabel untuk Ethernet-nya. Kita samakan IP-nya menjadi satu jaringan dengan radio wireless outdoor rumah B. Properties. Untuk IP address-nya kita isikan 192.168.2.2 karena untuk radio wireless-nya itu .1. Klik OK. Kemudian close. Ya, kemudian cek di WiFi, kita mendapatkan IP untuk nirkabelnya 2.133. Lalu kemudian kita akan mencoba meremote-nya melalui web browser. Kita ketikkan alamat radio wireless outdoor rumah B-nya 2.1. Ya, sudah masuk, username-nya admin, password-nya admin. Kemudian klik login. Nah, kemudian di sini kita akan memposisikan radio wireless outdoor rumah B ini menjadi klien karena fungsinya untuk menerima jaringan internet dari rumah A. Kemudian klik next. Kemudian kita akan mulai mencari SSID rumah A. SSID rumah A tadi yaitu Labcom AP. Kita cari Labcom AP. Ya, itu ya ditemukan Labcom AP, diklik, dipilih. Kemudian next. Kemudian untuk passwordnya admin 1234. Kemudian klik next. Kemudian IP address-nya kita ganti di satu segmenkan sesuai dengan yang kita buat pada topologi sebelumnya. Pada Ether 3 dan 4 itu 20.253 prefix 24. Ya, kemudian next. Kemudian save.
sistem akan merestart. Kita tunggu beberapa saat. Ya, selesai. Sekarang untuk radio wireless outdoor rumah B, jika di-scan menggunakan nirkabel atau WiFi itu tidak akan terdeteksi. Kita hanya bisa meremotnya melalui kabel karena tadi fungsinya dijadikan klien. Ya, kita cek pada header 3 IP address-nya. Ya, kita ganti karena tadi sudah diganti radio wireless outdoor rumah B-nya IP-nya menjadi 20253, maka yang laptop kita ganti agar bisa meremotnya menjadi 20 titik misalnya 100. Kemudian oke. Close. Kemudian kita coba melakukan di command prompt apakah sudah terkoneksi dengan radio wireless outdoor rumah B, IP-nya 20.253 ya, terkoneksi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba meremotnya kembali melalui web browser Chrome. IP-nya 20.253 ya, connect ya, masuk ke halaman login dari radio wireless outdoor rumah B ini. Kemudian masukkan username dan passwordnya ya. Sekarang sudah bisa masuk, sudah terkoneksi kembali. Ya, untuk konfigurasi di rumah B sudah selesai. Radio wireless outdoor sudah selesai dikonfigurasi. Radio wireless indoor juga sudah selesai dikonfigurasi. Kemudian berikutnya kita akan mencoba hasil konfigurasinya. Apakah rumah A sudah terkoneksi dengan rumah B dan apakah rumah B host-hostnya bisa mendapatkan internet. Kemudian selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya. Pertama-tama pada rumah A, silakan dengan menggunakan kabel LAN hubungkan radio wireless outdoor rumah A ke mikrotik pada header 3 supaya nanti host di rumah B sebagai klien bisa mendapatkan IP dan koneksi internet. Lalu kemudian pada rumah B sebagai klien, lepaskan kabelan yang terpasang pada Ethernet laptop. Lalu kemudian dengan menggunakan kabelan, hubungkan radio wireless outdoor rumah B ke radio wireless indoor rumah B pada interface header 1 yang berfungsi sebagai akses point atau membagikan internet ke setiap host yang terhubung ke jaringan atau SSID Labcom dengan terlebih dahulu memasukkan username dan password hotspot. Selanjutnya mari kita coba di laptop rumah B atau host yang berada di rumah B. Kita koneksikan ke SSID Labcom. Klik connect. Ya, kemudian kita akan didirect ke halaman hotspot. Kita diminta untuk memasukkan username dan password akun kita. Misalnya admin, kemudian klik connect. Ya, sudah berhasil bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita cek speed test apakah mendapatkan bandwidth kurang dari 1 mega atau maksimal dibatasi 1 mega. Ya, karena di bawah 1 mega kadang-kadang error test speednya. Kemudian kita coba masuk ke YouTube. Kemudian kita coba melalui CMD kita ping ke alamatnya Google 888 ya, replay ya. Walau terkadang timeout berarti tidak stabil jaringan internetnya. Ya, berhasil ya. Laptop ini yang berada di rumah B bisa terkoneksi ke internet melalui SSID Labcom. Nah, inilah gambaran fisik dari rancangan atau topologi point-to-point yang kita buat. Pada tiang rumah A terdapat tiang radio wireless outdoor yang fungsinya memancarkan. Lalu kemudian pada rumah B terdapat tiang radio wireless outdoor yang fungsinya menerima sinyal yang dipancarkan. Sehingga host-host yang ada pada rumah B bisa saling berkomunikasi dan terkoneksi dengan internet.
Supaya bisa terkoneksi dengan internet, sinyal internet atau jaringan yang ditangkap radio wireless outdoor rumah B harus disalurkan ke radio wireless indoor melalui kabel LAN pada PPOE. Kemudian kabel LAN yang terpasang pada port LAN PPOE tersebut akan dihubungkan ke radio wireless indoor melalui port 1. Lalu kemudian radio wireless indoor tersebut akan menyebarkan internet ke setiap host yang terkoneksi ke jaringan atau SSID Labcom. Nah, bisa kita cek melalui indikator globe hijau, itu artinya sudah terkoneksi internet. Kemudian selanjutnya mari kita coba lagi koneksi internet melalui laptop yang berada di rumah B. Koneksikan melalui SSID Labcom. Ya, sudah terkoneksi dengan internet karena memang sebelumnya sudah pernah login. Kita coba masuk ke youtube.com. Ya, bisa ya. Berhasil, host yang ada di rumah B bisa terkoneksi dengan internet. Kita coba remote radio wireless outdoor pada rumah A, bisa ya, karena sudah satu segmen, meskipun di remote di rumah B. Kita coba remote ke radio wireless indoor, bisa di remote 20.252. Ya, jadi komputer host yang ada di rumah B ini selain bisa terkoneksi internet, komputer ini juga bisa meremote radio wireless outdoor dan indoor. Kemudian berikutnya kita coba host di rumah B yang menggunakan device handphone terkoneksi ke Labcom. Ya, bisa ya. Host dengan menggunakan device handphone bisa terkoneksi internet. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk memperluas cakupan internet melalui media transmisi nirkabel outdoor menggunakan point to point. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.